Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahilna dengan NPM 1820065583. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik ekonomi kerakyatan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencangkup administrasi pembangunan nasional, mulai dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. Yang kedua, tujuan politik ekonomi. Ekonomi kerakyatan sejatinya merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera. Tujuan ekonomi kerakyatan diantaranya, pertama, membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, menaikkan pendapatan masyarakat secara merata. Dan yang keempat, membebaskan masyarakat dari oligarki. Ciri-ciri ekonomi kerakyatan, yang pertama, sumber daya alam penting yang mencangkup hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, memperhatikan kemakmuran rakyat dengan meningkatkan kualitas hidup. Ciri yang ketiga, peluang usaha yang sama besar dalam memperoleh pekerjaan ataupun pembukaan usaha. Selanjutnya, tidak adanya oligarki atau penguasaan sumber daya alam oleh kelompok elit. Selanjutnya, mekanisme pasar yang adil dengan persaingan yang sehat. Selanjutnya, adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi yang menjunjung keadilan. Selanjutnya, ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang seharusnya dianut secara murni oleh Indonesia. Sebab, dalam undang-undang telah diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Secara jelas, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara jelas bahwa ekonomi dilakukan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Contoh ekonomi kerakyatan yang pertama adalah koperasi. Koperasi dilatar belakangi oleh Undang-Undang Dasar Nomor 33 Ayat 1, di mana asas yang mendasari badan usaha ini ialah asas kekeluargaan. Koperasi merupakan wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Koperasi menyediakan berbagai kebutuhan, baik untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan oleh tanam untuk para petani. Tentunya, hal yang demikian sangat memberi manfaat langsung bagi para petani. Menghidupkan kembali koperasi bisa menjadi upaya untuk menumbuhkan galiat ekonomi kerakyatan di pedesaan. Selanjutnya, contoh yang kedua, usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang sering kita dengar adalah UMKM. UMKM juga sebagai contoh ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Dalam usaha UMKM, kreativitas sangat dibutuhkan, sebab inilah yang akan menunjang nilai jual yang tak terhingga. Apalagi model-model karya seni barang yang nilainya eksklusif, pasti harganya juga akan menjulang naik. Selain karya seni, produk-produk olahan makanan juga sangat menjadi primadona untuk memulai usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah industri kecil dan menengah. Tidak berbeda jauh dengan UMKM. Banyak sekali industri kecil dan menengah yang mulai dari tekstil, makanan, minuman, serta jenis industri lainnya. Ada banyak program dan kebijakan yang dirumuskan pemerintah untuk mendukung semakin berkembangnya industri kecil dan menengah. Ini merupakan adalah salah satu strategi untuk meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan sebagai ladang devisa yang melimpah. Sekian penyampaian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.